Selamat Soki. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat, kaya, oke, Soki. Kembali bersama dengan Michael. Sebelah Michael ini Pak Dr. Yohanes ya. Kembali kita berjumpa lagi di sesi Let's Talk About Health ya. Jadi yang kalau 2 sesi yang lalu kita sudah membahas tentang diabetes, kemudian juga tentang odem gitu ya, pembengkakan di kaki. Nah, kali ini kita akan membahas produk ini, E-Power Soki. Nah, untuk Bapak Ibu keluarga Soki semua pasti sudah merasakan istimewanya E-Power, khususnya kalau buat saya pribadi bisa membantu kualitas tidur lebih baik ya kan, membantu metabolisme lebih baik, mengaktifkan sel. Mungkin ibu-ibu yang ini facelift juga untuk kecantikan. Nah, hari ini kita akan bahas tentang E-Power, kita akan kupas, nanti Pak Dokter akan membantu menerangkan supaya kita lebih paham. Ya kan? Nah, kalau bicara E-Power, bicara listrik, karena E-Power itu di dalam multi energi Soki itu bicara energi listrik. Nah, listrik, bicara listrik, banyak orang takut ya sama listrik. Wah, takut kesetrum, takut bagaimana gitu ya. Nah, apa bedanya E-Power dengan listrik yang kita kenal di sehari-hari, dengan listrik di lampu misalkan? Nah, sebetulnya listrik untuk terapi. Nah, terapi energi. Nah, apa itu? Kita akan bahas hari ini. Nah, nanti bisa Pak Yohanes bilang. Nah, kita langsung mulai saja ya, Ibu dan Bapak. Pak, kalau bicara Soki kan selalu bicara energi, Pak. Nah, dari sudut pandang Pak Dokter ini ngomongin energi itu seperti apa, Pak? Oke, jadi kalau kita membicarakan energi itu kita harus membicarakan dulu apa itu yang disebut dengan sel. Nah, jadi kalau kita berkaca, di situ kita akan melihat kita sebagai satu kesatuan, satu individu. Sebenarnya itu kita sendiri terdiri atas sel. Nah, yang disebut dengan sel itu sendiri adalah unit atau struktur terkecil dari semua makhluk hidup. Nah, jadi manusia itu sendiri mungkin mengandung sekitar 50 triliun sel. Banyak sekali. Jadi betul. Jadi kalau sel-sel ini bagaimana? Mereka ini kan berdiri masing-masing. Nah, mereka ini kalau mengelompok itu nanti yang kita sebut sebagai jaringan. Nah, nanti kalau jaringan ini saling bersatu, saling bekerja sama, itu nanti jadilah yang namanya organ. Jadi bisa jadi paru, jantung. Nah, kemudian kalau organ-organ ini bekerja sama, dia akan membentuk yang namanya itu sistem. Nah, organ. Jadi betul. Jadi kalau semua organ satu persatu ini sudah saling bekerja sama, jadi macam-macam kayak kemarin kita bicarakan mengenai sistem limfatik, juga ada sistem pembuluh darah. Nah, itu sebenarnya adalah suatu kerjasama antara organ-organ itu sendiri satu dengan yang lain. Jadi sebenarnya jadi kerjasama ini sendiri, bagaimana sel itu bisa saling bekerja sama. Jadi sel itu bekerja sama itu tentu dia harus mendengarkan, dia harus menyesuaikan yang namanya itu signal. Nah, dalam hal ini yang kita namakan itu sebagai pikiran. Nah, jadi pikiran kita itu sendiri juga menentukan jadi kerja dari sel-sel tubuh itu sendiri. Nah, supaya sel-sel ini saling jadi ketika si sel-sel menerima signal itu dia kan harus bekerja, dia berfungsi. Nah, si sel ini butuh yang namanya energi, dia butuh tenaga. Nah, setelah dia terima signal, tentu si energi ini sendiri nanti akan dirubah dan juga untuk saling komunikasi antar sel. Energi ini sendiri yang kita sebut sebagai tenaga untuk mengaktifkan dari si sel. Nah, kalau di medis timur itu mereka mengatakannya sebagai qi atau qi ya. Nah, ternyata si sel-sel ini sendiri juga bisa berkomunikasi antara sesamanya. Nah, itu dia butuh yang namanya listrik. Jadi listrik itu sendiri mulai dari otak sampai ke seluruh tubuh, terutama organ jantung ya. Jantung itu sendiri dia butuh listrik. Nah, nah, kalau bicara listrik, bicara sel, intinya sel bisa mengeksekusi perintah otak itu karena otak kan letaknya di atas, tapi kan misalkan sel kulit atau sel di ini Pak ya, di ujung jari ini kayak contoh kalau membuktikan bahwa tubuh kita ini atau sel itu bekerja berdasarkan listrik itu, kalau pegang korek api dinyalakan, dipegang tuh sampai udah deket sini langsung panas, tangan disuju tapi otak yang panas langsung kita buang. Itu contoh itu refleks Pak ya. Itu salah satu contoh yang kita sehari-hari kita sebutnya refleks ya. Jadi refleks itu masuk. Nah, seperti saya bilang tadi ada inputnya tuh panas.
Langsung kemudian ke hantaran listrik, kirimkan ke hantaran listrik dibalikin lagi supaya memberi perintah supaya kita buang koreknya gitu. Nah, kemudian kalau bicara penyakit sekarang Pak, bicara sakit, bicara nyeri, apa berarti kalau nyeri itu juga diakibatkan karena listrik atau kelistrikan dalam sel kita terganggu atau energi tadi terganggu? Nah, jadi untuk mengerti dulu ya bahwa sel itu sendiri di dalam tubuh kita itu tersusun ada yang namanya itu protein. Nah, terutama protein itu, jadi kalau si sel itu sendiri protein itu banyak dalamnya, apakah dia sebagai di dalamnya itu sebagai materi genetik maupun sebagai dinding sel, itu protein itu penting. Protein. Nah, jadi kalau si protein itu menerima perintah, maka protein itu akan bergerak gitu. Nah, jadi kenapa orang itu bisa sakit? Nah, iya. Kan tadi pertanyaan gitu ya. Iya, penyakit atau sakit lah. Jadi rasa sakit itu lah. Jadi penyakit itu yang pertama itu bisa timbul kalau proteinnya itu jelek. Jadi si selnya itu jelek. Misalnya tuh pada kasus-kasus yang sifatnya genetik ya. Misalnya kayak kita di medis itu ada thalassemia, itu istilah kata dia memang sudah gennya yang buruk, proteinnya yang buruk. Nah, kemudian yang kedua, seperti tadi saya bilang bahwa si signal ini yang berasal dari otak ini menghantarkannya bisa aja buruk. Nah, signal yang buruk ini kemungkinan itu ada 3. Yang pertama akibat trauma. Jadi trauma itu macam-macam penyebabnya. Jadi bisa trauma panas kayak tadi terbakar, atau misalnya karena dingin terlalu dingin, atau bisa juga trauma karena kecelakaan, kesetrum listrik, macam-macam trauma. Nah, itu menyebabkan orang jadi sakit. Mengacaukan sinyal tadi ya. Ya. Kemudian juga ya, jadi itu yang pertama dari trauma, yang kedua itu dari pikiran itu sendiri. Jadi kalau si pikirannya itu sendiri, jadi bisa saja orang itu sehat secara fisik ya, tapi pikirannya terganggu, kita bilangnya gitu. Misalnya pada orang-orang yang stres atau yang memiliki ya semacam kelainan jiwa, itu secara fisik mungkin kita melihatnya baik-baik aja, tetapi sebenarnya di dalam pikirannya itu sendiri ada yang salah. Kemudian yang ketiga itu yang kita namakan itu sebagai toksin. Jadi hal-hal yang sifatnya itu merusak tubuh kita. Jadi penyebab toksin itu sendiri nanti mungkin kita bicarakan ya. Oke. Langkah selanjutnya kita bicara e-power lagi, balik lagi ke e-power kan. E-power itu kan energi listrik Pak. Nah, bagaimana mungkin bisa diterangkan dulu kok apa di dunia medis itu ada yang semacam ini Pak, maksudnya terapi tapi menggunakan energi listrik, atau awal mulanya berkembang prinsip-prinsip listrik ini untuk kesehatan gimana nih Pak? Sebenarnya kalau kita bicara e-power itu terhadap medis bagaimana? E-power itu bisa dikotakkan sebagai alat yang bekerja berdasarkan efek elektroterapi. Nah, elektroterapi. Ya. Elektroterapi itu sendiri di medis barat ya, di rumah sakit sendiri itu sudah lama dipakai dari sejarah. Kalau bisa kita lihat dari sejarahnya ya. Sejarah pertama kali elektroterapi itu di sekitar tahun abad 17, 1743 itu seorang ahli bernama Johann Gottlieb Kruger, dia mencatat bagaimana itu listrik bisa dipakai untuk pengobatan. Kemudian terus berkembang sampai ke abad 1805, sekitar tahun 1855. Ini adalah salah satu pakarnya yang namanya Guillaume Duchenne. Jadi orang Prancis. Jadi dia memperkenalkan bagaimana listrik itu bisa berjalan di saraf. Dia juga mempelajari mengenai beberapa diagnosa dari penyakit. Nah, contohnya itu polio. Nah, itu dia sudah bisa menerapkan diagnosa berdasarkan aliran listrik itu. Jadi dia mempelajari kalau ada listrik di dalam sel tadi ada gangguan, berarti ada masalah di situ Pak ya. Jadi beliau ini sudah mempelajari bagaimana listrik itu bisa berjalan di dalam saraf. Nah, kenapa tadi kalau dikatakan sel itu mengeksekusi perintah otak yang mana dihantarkan oleh listrik, berarti kan sistem saraf berhubungan satu dengan listrik. Hubungan kok bisa listrik dengan sel itu mungkin bisa dijelaskan secara keilmuannya Pak? Jadi kalau ketika satu sel itu biasa kalau kita melihat sel ya, sel itu di bagian luar dari sel itu lebih bersifat ke positif. Ada beda potensialnya itu positif. Sedangkan yang di bagian dalam itu sifatnya adalah negatif. Nah, jadi prinsip beda potensial ini penting. Penting kenapa? Ini untuk hantaran.
Untuk keluar masuknya zat-zat di antara mineral itu seperti natrium, kalium, itu macam-macam, itu dia butuh untuk menghantarkan alirannya, menghantarkan supaya bisa keluar masuk, supaya si sel ini bisa berfungsi. Jadi selain listrik itu juga dipakai untuk sistem penghantaran, misalnya zat gizi ataupun oksigen maupun hormon, enzim itu bisa keluar masuk berkat bantuan dari si beda potensial ini. Nah, Pak, kemudian apa saja yang bisa mengganggu keseimbangan karena kan tadi bicara sel itu ada beda potensial di dalam, yang di luar positif, di dalam negatif. Nah, apa saja yang bisa mengganggu keseimbangan ini, Pak? Nah, salah satu yang bisa mengganggu keseimbangan dari sel itu ada yang kita katakan sebagai ion positif. Nah, ion positif itu, sebelum saya membicarakan mengenai ion positif itu, kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan ion. Jadi suatu ion itu adalah apabila suatu atom, suatu unsur terkecil itu mengalami perubahan muatan. Yang disebut dengan ion positif itu kalau dia kehilangan yang namanya elektron. Elektron itu terdapat, kalau ini di gambarnya ya, bisa dilihat bahwa elektron itu berada di kulitnya, di bagian sisi luar. Sisi luar. Jadi kalau yang disebut positif itu artinya dia kehilangan, karena si negatifnya ini pindah dia. Nah, itu ion positif. Yang disebut dengan ion negatif itu kalau dia kedapatan kemasukan yang namanya itu si elektron. Nah, jadi kenapa ini penting? Karena ternyata dari beberapa literatur, dari beberapa penelitian, ternyata ion positif itu memberikan efek yang bisa dibilang kurang baik buat manusia. Untuk kesehatan nggak bagus. Iya, jadi ada juga penelitian misalnya orang itu dipaparkan dengan ion positif, kemudian lama-kelamaan orang itu merasa stres. Berarti HP juga ya, radiasi ion positif, Pak? Ya, bisa dibilang begitu. Tapi di beberapa penelitiannya itu memang lebih cenderung untuk mempelajari efek dari ion positif terhadap depresi. Gitu. Jadi intinya kalau kebanyakan ion positif bisa depresi gitu, Pak? Iya, itu yang dari penelitiannya. Penelitiannya, gitu. iya. Nah, kalau kita bicarain positif, tentu ada juga ion negatif. Ada positif, pasti ada negatif. Kalau ion negatif gimana, Pak? Nah, ion negatif itu sebenarnya itu ada di alam. Banyak di sekitar kita juga sebenarnya ion negatif itu ada. Nah, beberapa sumbernya itu yang pertama itu dari sinar, dari kosmik. Sinar kosmik itu yang dari luar angkasa ya. Jadi sebenarnya di luar angkasa kita itu sendiri memancarkan sinar, namanya bisa sinar alfa, gamma, itu akan merubah ion di udara kita. Kemudian yang kedua itu dari sinar matahari. Sinar matahari sendiri juga memiliki kemampuan untuk merubah ion udara kita itu menjadi lebih negatif. Gitu. Kemudian yang ketiga itu cuaca. Nah, contohnya itu yang paling jelas itu udah badai petir. Nah, jadi kalau badai petir ada, ya, petir itu bisa memiliki kesanggupan untuk merubah ion-ion yang di udara itu menjadi lebih negatif. Nah, makanya kan kadang-kadang itu kita kan kalau habis hujan gitu, habis petir, kita keluar rumah gitu kita merasa lebih enak, lebih segar. Karena itu kan efek dari ion negatifnya. Banyak gitu. Udara sekitar kita terkandung banyak ion negatif. Iya, jadi udaranya itu banyak mengandung ion negatif, kitanya lebih segar jadinya. Terus sumber yang lain itu ada yang dikatakan sebagai peraduan air. Air terjun. Nah, air terjun. Atau bisa juga ada di pantai itu, di pantai ombak. Jadi harus diadu airnya, bukan air yang tergenang. Jadi peraduan air itu sendiri juga memberikan efek. Jadi makanya kenapa kita kalau kadang-kadang kita kalau lagi pusing, lagi stres gitu, jalan-jalan di pinggir pantai, di pinggir air terjun. Iya, udah gitu kena matahari. Itu kita merasa lebih enak, lebih segar, kayak beban gitu. Bebannya udah terangkat gitu. Nah, ini salah satu efeknya adalah efek dari si ion negatif. Berarti penting untuk mendapatkan ion negatif tubuh kita, Pak ya. Oke. Jadi kenapa di udara kan saya tadi bilang ada ion negatif, ada juga ion positif. Nah, si ion positif ini sendiri dari mana asalnya? Dari mana? Nah, kan ada kan. Ternyata ion positif itu sendiri bisa berasal dari yang kita sebut dari awal saya bicarakan mengenai toksin ya. Toksin, racun. Nah, jadi si ion positif itu bisa berasal dari pencemaran udara, dari pembuangan gas, atau misalnya dari ketidakseimbangan ekosistem seperti misalnya ada alat-alat radiasi.
Itu ion positif. Oke. Atau bisa juga karena ion negatifnya itu berkurang. Nah, contohnya kita punya rumah, tapi rumahnya ini ketutup semua, nggak ada jendelanya, nggak ada pertukaran udara, ventilasi. Iya, karena nggak ada pertukaran, nggak ada ventilasi, ketutup semua pakai AC terus. Nah, itu juga nggak bagus, karena itu ion negatifnya ketahan, nggak ada keluar masuk. Atau misalnya di gedung atau apartemen yang tinggi-tinggi, itu kan nggak bisa dibuka jendela. Itu juga ion negatifnya itu jadi terhambat. Jadi kadang-kadang karyawan atau misalnya itu kok kena AC mulu, badan jadi nggak sehat. Nah, itu bisa karena efek pengaruh dari ion negatif. Ya, jadi Ibu Bapak sudah kurang lebih ada gambaran Pak ya. Intinya kalau kita mau sehat harus cukup menyerap ion negatif. Nah, kalau bicara ion negatif, apakah ada bukti penelitiannya Pak yang sudah misalkan semacam uji klinisnya bahwa pengaruh ion negatif, pengaruh yang baik yang tentunya untuk kesehatan Pak? Penyelidikan mengenai ion negatif ini sendiri, penelitiannya itu sebenarnya sudah cukup banyak ya. Ini akan saya tampilkan salah satu contohnya. Itu yaitu penelitian mengenai ion negatif yang dihasilkan oleh pancaran air, percikan air. Peraduan air. Peraduan air itu ternyata bisa membantu sel darah merah. Nah, jadi ketika satu sel darah merah itu hendak melewati saluran pembuluh darah yang namanya kapiler, itu pembuluh darahnya itu lebih kecil daripada ukuran si sel itu. Nah, tetapi dengan bantuan si ion negatif ini, ternyata si sel darah itu dia bisa mengalami deformabilitas. Jadi dia bisa mengecil atau menekuk. Molekulnya lebih kecil supaya dia bisa masuk ke dalam si kapiler itu. Nah, secara otomatis kalau dia bisa lewat, sedangkan si sel darah itu kan fungsinya sel darah merah terutama untuk mengangkut oksigen. Nah, akibatnya kalau dia bisa lancar, maka ya, metabolisme atau penghantaran dari si oksigen ke jaringan itu jadi lebih lancar. Nah, ini salah satu penelitiannya. Yang sudah dibuktikan. Nah, kemudian Pak, kalau bicara nyeri Pak, nah ini elektroterapi ini apakah bisa membantu mengatasi nyeri? Dari beberapa penelitian, ternyata memang elektroterapi itu tujuan utamanya adalah untuk mengatasi rasa nyeri. Itu yang paling banyak diteliti untuk pengobatan nyeri. Nah, jadi memang nyeri itu bisa dibilang salah satu alasan kenapa orang itu berobat. Nah, iya. Orang bisa aja giginya lobang, tapi tidak nyeri, dia nggak berobat, didiemin aja. Bisa juga. Tetapi kalau orang walaupun giginya bagus, utuh, tapi nyeri, dia pasti berobat. Dia pasti nyari obat. Nah, jadi kenapa nyeri itu benar istilah kata tuh mengganggu dari kerja tubuh, fungsi tubuh itu nyeri terutama. Nah, jadi untuk mengatasi rasa nyeri itu elektroterapi itu juga banyak dipakai, terutama untuk beberapa penyakit ya, misalnya untuk kasus-kasus misalnya cedera tulang belakang ataupun yang otot, termasuk nyeri juga otot, ya. Jadi terutama juga untuk pasien-pasien yang misalnya itu kayak bukan hanya nyeri ya, suatu juga kesemutan, itu bisa dipakai elektroterapi ini. Si nyeri itu sendiri sebenarnya adalah gangguan signal. Yang tadi gangguan signal saraf. Jadi rasa nyeri itu dikirimkan melalui jalur saraf sampai ke otak. Nah, jadi kalau kita kasih elektroterapi, kita kasih tambahan listrik, nah ini listriknya akan terganggu dia. Hantaran si sakitnya ini yang diterima ke otak ini akan terganggu dia. Nah, disitulah fungsinya kerjanya si elektroterapi. Jadi pertama itu dia mengganggu signal si sakit ya. Signal sakit. Nah, signal sakit itu. Yang kedua ternyata elektroterapi itu sendiri juga menghasilkan yang namanya endorfin. Endorfin itu adalah suatu zat yang di dalam zat alami ya, yang dalam tubuh kita itu untuk tugasnya itu mengatasi rasa nyeri. Jadi kalau elektroterapi itu untuk nyeri, kemudian juga misalnya selain untuk nyeri ya, juga untuk penanganan otot cedera. Ternyata memang kalau ada jaringan yang cedera, kalau kita berikan aliran listrik yang benar, itu jaringannya juga lebih cepat sembuh. Gitu. Pemulihan gitu ya. Dan juga ternyata listrik itu sendiri juga bisa membantu untuk melancarkan peredaran darah gitu.
Selain itu juga istilah kata itu dia merangsang aliran darah. Nah, kemudian juga elektroterapi itu sendiri dipakai di sekitar penelitian untuk pasien-pasien yang mengalami kesulitan buang air kecil atau yang pasiennya mengalami kelainan misalnya gangguan pada buang air besar seperti sembelit gitu. Nah, itu ternyata ada beberapa penelitian di sekitar tahun 2003 itu elektroterapi juga dipakai untuk membantu mengatasi gangguan dari BAB dan BAK ini. Buang air kecil tadi. Jadi fungsi elektroterapi itu sendiri banyak. Nah, e-power kan sebagai bagian dari elektroterapi, bisa tolong diringkaskan Pak fungsi-fungsi e-power Jadi ini? e-power itu ya fungsinya itu memang terus terang multiple ya, cukup banyak ya. Multi ya. Multi dia. Jadi bisa untuk mengaktifkan sel, dalam hal ini dia mengaktifkan sel dengan cara memberikan ion negatif untuk perbaikan dari aliran listrik, perbaikan dari si potensial energi yang tadi sudah saya katakan, positif di luar, negatif di dalam, dan itu membantu. Kemudian dia bisa meningkatkan metabolisme, ternyata memang dia kan efek kerjanya elektroterapi. Ada beberapa tadi yang sudah saya ungkapkan, dia untuk membantu untuk metabolisme, misalnya untuk yang tadi buang air kecil, buang air besar, juga untuk peredaran darah. Nah itu juga ada beberapa penelitiannya. Terus dia bisa juga dipakai untuk sirkulasi darah. Nah, sirkulasi darah terutama seperti tadi saya udah bilang, eritrosit tadi Pak yang bisa ion negatif itu fungsinya bisa untuk dia melakukan dinding dari si sel darah itu bisa mengalami perubahan supaya bisa lewat. Kemudian dari perbaikan saraf juga, jelas untuk perbaikan saraf, itu seperti tadi mengganggu aliran dari si rasa nyeri. Nah, terus karena dia tadi juga membantu aliran darah, secara otomatis dia juga akan meningkatkan daya tahan, karena seperti yang kemarin saya bilang ada sistem limfatik, itu kalau aliran limfatiknya lancar, otomatis daya tahan tubuh juga akan menjadi lebih baik. Limfatik berhubungan sama imunitas ya kemarin kita bahas. Terus juga jangan lupa, terutama untuk rasa nyeri ya, kan kita tahu tuh salah satu kemarin saya udah bicara mengenai penyakit kencing manis ya. Diabetes gitu ya. Di penyakit kencing manis itu salah satu komplikasinya itu adalah neuropati, kesemutan, baal, nggak berasa di ujung jari, terutama kaki ya, terutama kaki itu sering tuh pasien diabetes tuh dapat baal nih bilangnya, atau enggak baru nginjek udah kesakitan, baru nginjek tanah udah sakit kayak ada jarumnya. Nah itu sering itu kita temukan kalau pasien diabetes. Nah, ternyata dengan elektroterapi ini sendiri juga bisa membantu mengurangi si rasa sakit ini. Gitu. Jadi itu ya untuk e-power. Jadi ibu dan bapak yang sudah memiliki e-power, mungkin gampangnya begini saja. Kembali lagi ke prinsip Shoki ya, melancarkan dulu, baru menambahkan kemudian kan. Ini seperti panjang lebar tadi Pak Yohanes sudah jelaskan. Intinya kalau semua lancar, ya sistem saraf kita lancar, sudah tidak akan nyeri ya. Itu saja ibu bapak kita ingat. Nah lainnya ya utamanya untuk sel tadi ya, intinya di situ di sel. Ya mungkin kita sudahi untuk sesi hari ini Pak Dr. Yohanes. Terima kasih untuk penjelasannya dan semoga ini bisa bermanfaat untuk bapak dan ibu semua. Akhir kata dari saya Michael, bapak ibu semoga sehat selalu dan selamat Shoki.